disembuhkan dengan membaca Al-Quran. Ya, mari kita senantiasa ya menjadikan Al-Quran sebagai bacaan harian kita. Jangan kita karena lupa membaca Al-Quran dalam sehari minimal kata Rasulullah 10 ayat. Maqara asra ayat fi lailatin lam tuktab minal maut. Barang siapa membaca 10 ayat dalam satu malam, dalam semalam atau satu hari, maka ia tidak dituliskan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah memadai kalau 10 ayat kita baca, apatah lagi kalau 1 juz ya sehari ya. Itu luar biasa ya. Jadi kalau Ta'ala Allah berfirman, ya ayyuhan nas qad ja'akum mau'izatun min rabbikum. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum mau'izatun. Artinya telah datang kepada pelajaran, yaitu Al-Quran. Min rabbikum, dari Tuhanmu. Wa shifa'un lima fis-sudur, dan penyembuh bagi penyakit yang ada dalam dada. Mungkin hati kita punya penyakit, di dalamnya ada takabur, ada hasad, ya, dan sebagainya. Daripada penyakit hati, penyakit rohani, maka ini bisa disembuhkan dengan senantiasa membaca Al-Quran. Ya. Kalau menurut tafsir, saya melihat Ali As-Sabuni, ya, As-Sabuni, salah dan tafsir apa namanya tafsir? Bukan. Ali As-Sabuni. Jadi dikatakan di situ bahwa Al-Quran ini adalah penyembuh ya, bagi penyakit hati, termasuk di dalamnya min aqaidil fasidah, yaitu akidah yang merusak, yang menyimpang, ya. Jadi tidak semua akidah itu benar. Yang benar itu adalah akidah Islam, ya. Jadi akidah-akidah yang menyimpang, yang melenceng, ya, dari akidah Islam, ya, tentu saja dengan senantiasa membaca Al-Quran, maka itu bisa disembuhkan, bisa dipulihkan kembali menjadi akidah yang sehat, ya, senantiasa membaca Al-Quran. Maka orang yang belajar membaca Al-Quran tidak akan pernah salah akidah, pasti benar, ya, karena ya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Minasyaki, masuk Al-Quran itu disebutkan dengan sifat keraguan. Ya, mungkin suatu ketika kita ragu akan adanya hari akhir, maka dengan membaca Al-Quran pasti kita meyakini kalau ada walladzina yu'minuna wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya, ya. Wabil akhirati hum yuqinun. Di antara tanda orang yang bertakwa itu adalah terhadap hari akhirat dia sangat yakin, ya. Dia sangat yakin, ya. Maka orang yang tidak biasa baca Al-Quran mungkin dia ragu terhadap adanya hari akhirat, ya. Ya, wal jahli, demikian juga penyakit kebodohan, ya. Penyakit kebodohan ini bisa disembuhkan dengan senantiasa membaca Al-Quran, ya. Hadirin jemaah maghrib kami hormati, di ayat yang lain, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un, wa nunazzilu
Penyakit hati itu, penyakit hati, jadi boleh jadi kita jasmani kita sehat, tapi hati kita sakit. Itu lebih baik menurut pandangan saya, kita sakit jasmani, tapi hati kita sehat. Ya, hati kita sehat. Maka sekelirulah, ya, ada pendapat dulu, mensal korisano, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Itu belum tentu, Pak. Berapa banyak orang sehat jasmaniannya, tapi hatinya keropos, hatinya tidak beres. Di dalamnya ada takabur, di dalamnya ada dendam, di dalamnya ada hubud dunia, cinta dunia. Sementara dalam pandangan agama kita hubud dunia, rasul dunia, bahwa mencintai dunia adalah sumber segala kejahatan, ya, sumber segala kesalahan. Wabradu seperti penyakit hati itu tajmawa abradu subhat wa syahwat, mencakup di dalamnya penyakit subhat dan penyakit syahwat. Ini kan yang menyakiti kita hari ini adalah penyakit subhat, keraguan-keraguan. Saya komandan Rangga Sela, ya. Maaf kalau saya keliru. Demikian juga syahwat, selalu kita memperturutkan hawa nafsu. Bahkan ada orang, sebagai orang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Alhamdulillah, ya. Sampai kita termasuk, ya. Jadi itu penyakit hati, ya, termasuk penyakit hati, yaitu syubhat, ya, penyakit meragukan, ya. Agama meragukan hari akhirat, syahwat. Wal Quran sifat lillah ini. Quran itu adalah obat bagi iman. Jadi barang siapa punya penyakit syubhat, penyakit syahwat, ya, maka baca Al-Quran. Insyaallah Al-Quran itu akan menyembuhkan kedua penyakit ini, penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Selalu ingin memperturutkan hawa nafsu, ya. Inna nafsa la'ammaratun bis-su' illa ma rahima rabbi, ya, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi itu yang disebutkan oleh Al-Quran, ya, karena ia adalah obat. Wabihi, di dalam Al-Quran juga al-bayinat, dalam Al-Quran juga ia mengandung penjelasan. Dalam Al-Quran itu ada al-bayinat wal barahin qat'iyyati, keterangan yang tak terbantahkan, qat'iyyah, ya, ma'ayumayul haqqa minal batil, sehingga kita bisa mengenal mana hak dan mana batil. Banyak orang, ya, kita lihat kenapa kebatilan dilakukan, mungkin menganggap dia benar. Makanya ada doa Nabi itu, Allahumma rabbana arinal haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila warzuqna. Ya Allah, perlihatkanlah aku kebenaran itu, saya melihat benar, dan karunialah aku untuk melaksanakan kebenaran itu, dan perlihatkanlah aku kebatilan, saya melihatnya batil, dan berikanlah aku kemampuan untuk menjauhinya, ya. Wa arinal batila warzuqna ijtinaba, ya. Ini jangan sampai kita tidak bisa membedakan mana hak. Saya kira dengan selalu membaca Al-Quran, apalagi kita pahami maknanya, insya Allah, dan akan semakin terang mana yang hak dan mana yang batil, mana yang hak dan mana yang batil. Karena salah satu fungsi Al-Quran adalah pembeda antara hak yang benar dan yang batil. Pada surah Al-Quran al-mufsidat lil ilmi,
al-musidatul ilmi yang biasa merusak ilmu, ya, buat tasawur, ya, merusak pandangan orang, bihaitsu yaral asya ala majali, sehingga kita selalu melihat sesuatu itu sebagaimana adanya, apa adanya. Artinya kalau yang benar itu kita melihatnya benar, kalau yang batil itu kita melihatnya batil. Ini Al-Quran. Siapa yang belajar membaca Al-Quran, memahami Al-Quran dan seterusnya, mengamalkan Al-Quran, insya Allah maka dia semakin yakin akan kebenaran Al-Quran dan dia bisa membedakan mana hak dan mana batil. Oleh karena itu, paman darasa Al-Quran, pada siapa yang selalu belajar Al-Quran, darasa selalu mempelajari Al-Quran, wahalat akan bahu, dan hatinya berbau dengan Al-Quran. Jadi hatinya sudah menyatu dengan Al-Quran karena seringnya membaca, tidak ada hari kecuali membaca Al-Quran, ya, sehingga dia berbau dengan Al-Quran, absarul haqqa wal batila, maka dia akan melihat garis pembeda antara hak dan yang batil, ya. Makanya baca Al-Quran, jangan pernah lupa baca minimal 10 ayat dalam sehari semalam, ya. Apalagi kalau 1 juz, jadi begitu 1 bulan atau lagi, ini jangan sampai terjadi hanya bulan puasa kita membaca Al-Quran, tapi bulan-bulan yang lain kita lupa membaca. Hendaknya doa ini menjadikan sebagai bacaan harian kita, ya. Habis salam membaca Al-Quran 5 kali sehari semalam, kita bisa membaca Al-Quran 5 menit, 7 menit, itu sudah lumayan Pak, ya. Insyaallah 1 hari itu tamat lagi 1 juz, ya. Nah. Jadi kama yumayyizu ainaini bainal laili wan nahar. Jadi orang yang selalu baca Al-Quran, berbau hatinya dengan Al-Quran, maka ia bisa membedakan mana hak dan batil, sebagaimana ia bisa membedakan antara malam dengan siang. Jelas, kalau siang kan terang, kalau malam gelap, ya. Segitu apa bisanya dia membedakan, sebagaimana bisa membedakan antara malam dengan siang, ya. Kalau kita sudah berbau dengan Al-Quran, ya, ya, selalu membaca Al-Quran. Paman wa amma shifaa'u liman syafa'at. Adapun Al-Quran sebagai obat, ya, liman syafa'at, bagi penyakit hawa nafsu. Nah, fadzalika lima fihi min hikmati. Karena Al-Quran itu mengandung hikmah. Quran itu dengan hikmah berbiasa, wal mau'izatul hasanah, nasihat yang baik, ya. Bitasiri di dunia, di antara Al-Quran itu nasihat yang berisi agar kita hidup zuhud. Jadi Al-Quran menyuruh kita zuhud, artinya jangan terpengaruh dengan dunia. Saya kira banyak sekali ayat dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Itu lebih hendaklah kita mencari kebahagiaan di dunia daripada di akhirat. بسم الله